Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta ilmu, warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Pada sore hari ini dengan ditemani secangkir kopi bikinan Zabarti alias Kak Ade, kita akan berbincang-bincang perihal topik yang cukup unik, yaitu masalah biawak. Masalah biawak. Kenapa kita bahas biawak? Beberapa malam yang lewat kita sempat mengadakan pengajian di Masjid Baitur Rahman, pengajian rutin. Di situ kita sempat menyinggung perihal dhab, perihal dhab. Hari ini insyaallah akan kita bahas lebih lengkap, lebih tuntas perihal dhab ini. Apakah benar dhab yang dimaksud dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah biawak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang? Karena di beberapa kutubut turas itu ketika membahas perihal masalah dhab itu sering diartikan bahwa dhab itu adalah biawak, sehingga definisi ini sering membuat bingung sebagian santri. Apakah dhab yang dimaksud dalam hadis baginda Nabi SAW itu sama dengan biawak yang sering kita jumpai di sekitar kita? Baik penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membicarakan perihal ini, kami sedikit ingin menyinggung bahwa dhab ini termasuk hewan yang istimewa. Kenapa kita katakan istimewa? Karena dhab ini dalam beberapa kitab, misalnya di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquq Al-Mustafa karangan Al-Imam Al-Qadhi Iyad, kemudian juga di dalam kitab Dalailun Nubuwah karangan Al-Imam Al-Baihaqi, kemudian di dalam kitab Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir, dan beberapa kitab lainnya. Di situ disebutkan beberapa riwayat tentang hewan yang bernama dhab, yang mana dhab ini sebagai bukti dari mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Ada dhab yang pernah berbicara langsung dengan baginda Nabi SAW, dan dhab ini menyatakan keimanannya kepada Allah dan beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Dhab inilah yang kemudian diabadikan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abdurrahman Ad-Daibai di dalam maulid beliau yang kita kenal dengan Maulid Diba. Di fasal, yaitu fasal Yub'atsu min Tihama, di situ beliau Al-Imam Ad-Daibai menyebutkan amana bihi dhabbu, biawak dhab, dhab itu beriman kepada baginda Nabi SAW. Amana bihi dhabbu. Jadi memang dhab ini termasuk hewan yang istimewa. Baik, sekarang kita akan kembali kepada pembahasan awal perihal bagaimana sebenarnya dhab ini dalam pandangan para fuqaha.
apakah dhab ini sama dengan biawak yang kita fahami ataukah berbeda? Baik, perbedaan pendapat ini sebenarnya terkait dengan satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan dari Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu an, di mana disebutkan bahwasanya annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baita Maimunah. Jadi suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu an itu masuk ke rumah salah seorang istri baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian fa'utiya bidhabbi mahnud, maka kemudian dihidangkanlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhabbi mahnud, dhab panggang, dhab panggang. Fa ahwa ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Begitu dihidangkan, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengulurkan tangannya hendak mengambil ini dhab. Baginda Nabi mau memakan itu dhab yang dihidangkan oleh Sayyidah Maimunah. Kemudian faqala ba'dun niswah, berkatalah beberapa orang perempuan yang ada di rumah itu, akhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yuridu an yakul. Beritahu, kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang hendak diambil beliau itu adalah dhab. Itu didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berucap, huwa dhab ya Rasulullah, itu dhab wahai Rasul. Maka begitu mendengar bahwa itu adalah dhab, farafa'a yadahu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengangkat tangan beliau. Lantas Sayyidina Khalid bertanya, faqultu aharamun huwa ya Rasulullah, apakah dhab ini haram wahai Rasul? Maka faqala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak haram, kata Nabi. Walakin lam yakun bi ardi qaumi, akan tetapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dhab ini tidak ada di tempat kami. Bukan makanan kami, makanan asing bagi kami. Fa ajiduni a'afuhu, maka Nabi pun merasa enggan, merasa jijik kepada dhab tersebut. Qala Khalid, kemudian Khalid berkata, fajtarartuhu faakaltuhu, maka kemudian Khalid mengambil dhab tersebut, faakaltuhu, dan dimakan oleh Sayyidina Khalid radhiyallahu an, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan Sayyidina Khalid dan beliau mendiamkan hal itu. Ini kata ulama, kalau di dalam ilmu hadis ini merupakan takrir. Takrir itu persetujuan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah maklum bahwasanya makna sunnah di dalam pemahaman para muhaddits, para ahli hadis, bahwa yang dinamakan sunnah itu adalah segala sesuatu yang berasal dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu min af'alin, dari perkataan-perkataan Nabi, au aqwal, atau perbuatan atau perkataan-perkataan Nabi. Min af'al, perbuatan-perbuatan Nabi, au aqwal, atau perbuatan-perbuatan Nabi, au takrirat, atau persetujuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkait takrir ini, baginda Nabi SAW tidak melakukan sesuatu itu, tapi hal itu didiamkan oleh baginda SAW. Nah, ini menandakan bahwa hal tersebut boleh. Diamnya Nabi SAW tidak melarangnya baginda Nabi SAW, menunjukkan bahwa itu adalah boleh. Baik. Nah, kemudian muncullah permasalahan di sini. Jadi dari hadis tadi kita tahu bahwa dhab itu sendiri halal dimakan, walaupun baginda Nabi SAW tidak memakannya.
Nah, pertanyaan kemudian, dhab yang difahami, dhab yang disebutkan dalam hadis ini, apakah sama dengan biawak yang ada di sekitar kita? Ternyata para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para fuqaha seperti misalnya Al-Imam Syihabuddin Al-Qulubi di dalam hasyiahnya, beliau menyebutkan terkait dhab ini, wa huwa hayawanun yushbihul waral. Jadi dhab itu bukan biawak kata beliau, tapi hayawanun yushbihul waral, hewan yang menyerupai, yang mirip dengan biawak. Jadi kata beliau, orang Arab itu kalau menyebut biawak bukan dhab tapi warol. Di situ beliau juga menyebutkan tentang ciri-ciri dhab ini. Di antaranya beliau menyebutkan bahwa dhab ini bisa hidup sampai usia 700 sanah, 700 tahun, sampai usia 700 tahun. Walaupun ini juga diperselisihkan oleh banyak ulama, bahwa benarkah dhab itu bisa hidup sampai 700 tahun itu. Kemudian wa min sya'nihi annahu la yashrabul ma'. Sebagian dari ciri atau spesifikasi hewan ini, dia juga tidak minum air. La yashrabul ma', tidak minum air. Tapi yang diminumnya adalah embun. Wa annahu yabulu fi arba'ina yauman marrah. Dan hewan dhab ini dia kencing hanya 1 kali dalam 40 hari. Jadi dalam 40 hari itu kencingnya cuma sekali. Wa annahu lil untha minhu farjan. Dan dhab yang betina itu mempunyai 2 alat kelamin. Walid dzakar dzakaran. Dan dhab yang jantan juga mempunyai dua kelamin. Itu ciri-ciri dhab yang disebutkan oleh Al-Imam Syihabuddin Al-Qulubi. Ternyata bukan cuma beliau, As-Sayyid Bakri Syata di dalam kitab beliau yang terkenal I'anatul Talibin, ternyata beliau juga menyebutkan perihal ciri dhab ini. Sebelum kita lanjutkan ciri-ciri dari Sayyid Bakri Syata, perlu kami sampaikan bahwa Sayyid Bakri Syata ini adalah termasuk mahaguru dari banyak ulama di Nusantara, seperti Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Kemudian siapa lagi? Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi, orang Kudus. Ada lagi murid beliau Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari, orang Banjar. Termasuk juga seorang murid beliau yang terkenal dari Palembang, yaitu Syekh Abdullah bin Muhammad Azhari, atau yang di Palembang lebih terkenal dengan sebutan Kiai Pedatuan. Terkait kitab I'anatul Talibin ini, dari beberapa data yang kita dapatkan, ternyata Kiai Pedatuan yang orang Palembang tadi itu adalah termasuk murid yang terlibat, yang memiliki peran besar dalam proses penyusunan kitab I'anatul Talibin ini. Dan Kiai Pedatuan punya beberapa orang murid dari daerah kita. Di antaranya yang terkenal adalah Kiai Haji Muhammad Ali bin Nu'man, pendiri Pondok Pesantren Nurul Yakin Tanjung Atap. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang spesifikasi ciri-ciri dari dhab yang disebutkan oleh Sayyid Bakri Syata di dalam kitabnya I'anatul Talibin. Beliau menyebutkan beberapa ciri yang mirip dengan apa yang disebutkan oleh Imam Syihabuddin Al-Qulubi. Namun di situ beliau menambahkan beberapa hal, di antaranya dhab itu kata beliau giginya kuat, tidak mudah tanggal. Kemudian jika dagingnya dimakan, maka akan menghilangkan rasa haus bagi orang yang memakannya. Kemudian dalam penjelasan beberapa ulama yang lain, perbedaan antara dhab dengan biawak ini, biawak yang kita fahami, dhab ini ekornya itu bersisik dan tidak terlalu panjang, berbeda dengan ekor yang dimiliki oleh
biawak. Kemudian perbedaan yang paling penting diantaranya adalah biawak ini, biawak itu makanannya itu bangkai, ya. Hewan-hewan seperti kodok, ikan, tikus, burung dan lain-lain. Sedangkan dhab yang disebutkan dalam hadis tadi, dhab ini itu dia makan rerumputan dan makan belalang. Jadi dari segi makanan pun berbeda antara dhab ini dengan biawak. Sehingga para fuqaha, khususnya fuqaha di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, setelah membandingkan ciri-ciri antara dhab dengan biawak ini, didapatlah kesimpulan bahwa ternyata dua hewan ini adalah hewan yang berbeda. Jadi yang halal dimakan itu adalah dhab, dhab tadi, atau bisa juga kita sebut biawak Arab, ya, atau diartikan juga kadal gurun, dhab itu. Adapun biawak yang hidup di rawa, yang sering kita jumpai, yang ada di sekitar kita, maka biawak ini status memakannya adalah haram. Demikian penjelasan lebih rinci dari kami terkait perbedaan antara dhab dengan biawak ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, menjadi tambahan ilmu bagi kita. Dan sebagai penutup, pesan dari sponsor bagi penonton yang menginginkan baju kaos seperti yang saya pakai, baju kaos yang ada gambar Kiai Bahri bin Panda, ini bisa menghubungi kawan kita, ya, Haizul Kurniawan, best player. Silakan ditanya, ya, kalau pengen memakai kaos seperti ini. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.